Awalnya engkau tidak memahami apa-apa dengan kata bis, lalu di sana ada huruf mim yang menyambung pada kata Allah, dan jadilah bismillah. Awalnya adalah engkau terpisah seperti terpisahnya titik yang di bawah huruf ba. Namun di penghujung, ketika engkau memahami kebenaran dan melebur menjadi kebenaran, engkau berada di dalam cangkir huruf ba, dan ba telah menjadi nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan 3 tauhid yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan rahasia surat Al-Fatihah. Dimulakannya dengan membaca surah Al-Fatihah, ibu kitab, kunci pembuka kegoiban, cahaya yang terang benderang menerangi hati nurani. Hati yang diterangi oleh cahaya Al-Fatihah merenung Al-Quran, huruf demi huruf, ayat demi ayat. Al-Quran dibaca bukan sekedar mengeluarkan bunyi dan arti makna, malah lebih mendalam daripada itu. Al-Quran melahirkan daya rasa yang seni, yang melampaui apa yang mampu disampaikan oleh bunyi dan makna. Jika ada satu kitab yang mampu dijalankan gunung-gunung dengannya, atau dibelah bumi dengannya, atau dibuat berbicara orang yang telah mati dengannya, maka Al-Quran adalah kitab tersebut. Apabila hati menghayati maksud ayat ini, maka Al-Quran jualah yang membawa hati kepada jalan yang lurus, membelahnya untuk diisi dengan kebaikan, dan menghidupkannya untuk memandang kepada Tuhan. Bacaan Al-Quran bertindak seumpama air dingin yang enak menyerap ke seluruh rongga dan ruang. Bacaannya memberi kesan kepada seluruh diri zahir dan diri batin, menyerap ke seluruh maujud, menjadi darah dan daging, menjadi cita-cita dan keinginan. Nur Al-Quran menghancurkan hijab yang didirikan oleh syaitan, dunia dan hawa nafsu. Tenaga nur Al-Quran akan menghapuskan apa saja yang coba menawan hati. Nur Al-Quran membebaskan hati daripada segala bentuk perhambaan kepada makhluk, dan menetapkan satu perhambaan saja, yaitu perhambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bersekutu dengannya sesuatu apa jua pun. Bila ruang hati sudah penuh dengan nur Al-Quran, barulah manusia itu benar-benar menjadi hamba Allah yang sesuai dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghayatan bacaan Al-Quran tanpa penyerapan nur Al-Quran tidak memadai untuk membentuk insan Al-Quran, seperti generasi muslim yang diasuh secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi diri-diri kamu dengan sebab kamu menyembah anak sapi. Oleh sebab itu, minta ampunlah kepada Tuhan dan bunuhlah diri-diri kamu, yang demikian itu baik bagi kamu pada sisi Tuhan kamu.
Lantas Dia ampunkan kamu karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Hati si hamba disentuh oleh ayat ini. Bukan kaum Nabi Musa alaihissalam saja yang menjalimi diri mereka, tetapi manusia lain juga tidak kurang menjalimi diri sendiri. Mereka juga menyembah berbagai-bagai anak sapi yang dibentuk oleh hawa nafsu mereka. Nabi Musa alaihissalam menyarankan agar bertaubat dan diri yang zalim itu dibunuh. Si hamba yang berada dalam suasana kehadiran hakikat musawiyah menyahut seruan ayat 54 tadi dari surah Al-Baqarah. Si hamba berdiri menghadap kiblat sambil mengangkat tangannya. Dia melafazkan dengan penuh kehusukan, "Ya Allah, aku bertaubat daripada menzalimi diri sendiri." Si hamba mengerti bahwa kezaliman yang paling besar adalah meletakkan taraf ketuhanan Allah Subhanahu wa taala tidak pada kedudukan yang adil dan meletakkan taraf makhluk melebihi apa yang sepatutnya. Dia benar-benar ikhlas membunuh dirinya yang zalim agar diri yang adil saja tegak berdiri. Si hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberinya taufik, hidayah dan kekuatan untuk melakukan taubat yang demikian. Pernyataan hamba yang ikhlas itu menjadi kenyataan kepada firman Tuhan. Dan tidak aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menegur dirinya, nafsu lawamah. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 2. Nafsu lawamah adalah diri hamba yang telah mengisafi segala kesalahan yang telah dilakukannya dan benar-benar ingin memperbaiki diri sendiri. Surat Al-Fatihah merupakan sebuah surat paling agung di dalam Al-Quran. Hal itu berdasarkan hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor 4444. Surat ini telah mencakup ketiga macam tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya, seperti menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang lainnya. Maknanya Allah itu esa dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya dalam hal mencipta, menghidupkan, dan mematikan makhluk. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hamba seperti dalam hal berdoa, merasa takut, berharap, bertawakal, meminta pertolongan, memohon keselamatan dari cekaman bahaya istighosa, menyembelih binatang, dan perbuatan-perbuatan hamba yang lainnya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap mereka untuk menjadikan segala ibadah itu ikhlas semata-mata tertuju kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka tidak mempersekutukan sesuatu pun bersamanya dalam hal ibadah. Sebagaimana tiada pencipta kecuali Allah,
tiada yang menghidupkan kecuali Allah, tiada yang mematikan kecuali Allah, maka tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama dan sifat yang telah ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dirinya, atau ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam bagi dirinya, tanpa disertai dengan tahrif, penyelewengan makna, ta'wil, penafsiran yang menyimpang, ta'til, menolak makna atau teksnya, takyif, menegaskan bentuk tertentu dari sifat Allah, tasbih, menyerupakan secara parsial, ataupun tamsil, menyerupakan secara total. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, tiada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Sesungguhnya ayat yang mulia ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang kebenaran mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan menetapkan sifat serta mensucikannya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia maha mendengar lagi maha melihat, terdapat penetapan dua buah nama Allah, yaitu As-Sami'u, maha mendengar, dan Al-Basir, maha melihat. Sedangkan di dalam firman-Nya tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Terdapat pensucian Allah Ta'ala dari keserupaan dirinya dengan makhluk dalam sifat-sifat mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar tetapi tidak sebagaimana pendengaran makhluk. Dia juga melihat namun tidak sama seperti penglihatan mereka. Bahkan ayat pertama yang terdapat dalam surat yang agung ini sudah mencakup ketiga macam tauhid tersebut. Tauhid uluhiyah sudah ditunjukkan keberadaannya dengan firman-Nya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hal itu dikarenakan penyandaran pujian oleh para hamba terhadap Rabb mereka merupakan sebuah bentuk ibadah dan sanjungan kepadanya, dan itu merupakan bagian dari perbuatan mereka. Adapun tauhid rububiyah, dia juga sudah terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Hal itu disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb bagi segala sesuatu, pencipta sekaligus penguasanya. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, hai umat manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian serta orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit menjadi atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian berkat air itu Allah menumbuhkan berbagai-bagai buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Sedangkan tauhid asma wa sifat, maka sesungguhnya ayat pertama itu pun telah menyebutkan dua buah nama Allah. Kedua nama itu adalah
lafzul jalallah Allah, dan Rabb sebagaimana di dalam firman-Nya Rabbil Alamin. Pada ayat ini kata Rabb disebutkan dalam bentuk mudhaf, dipadukan dengan kata lain pan. Sedangkan pada ayat lainnya yang tercantum dalam surat Yasin, dia disebutkan secara bersendirian tanpa perpaduan, yaitu dalam firman-Nya Salamun qawlam min Rabbir Rahim, semoga keselamatan tercurah dari Tuhan yang Maha Penyayang. Al-Quran surat Yasin ayat 58. Adapun alamin adalah segala makhluk selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, maka dialah sang pencipta. Sedangkan semua selain dirinya adalah makhluk. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang kisah Musa dan Fir'aun di dalam Al-Quran yang artinya Fir'aun mengatakan, "Apa itu Rabbul Alamin?" Maka Musa menjawab, "Dia adalah Rabb penguasa langit, bumi, dan segala sesuatu yang berada di antara keduanya, jika kamu mau jujur meyakininya." Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, merupakan dua buah nama Allah yang menunjukkan salah satu sifat Allah, yaitu Rahman, kasih sayang. Ar-Rahman termasuk kategori nama Allah yang hanya boleh dipakai untuk menyebut Allah. Sedangkan nama Ar-Rahim telah disebutkan di dalam Al-Quran pemakaiannya untuk menyebut selainnya. Allah Azza wa Jalla ada berfirman tentang sifat Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Ibnu Katsir mengungkapkan tatkala menjelaskan tafsir basmalah di awal surat Al-Fatihah, kesimpulan yang dapat dipetik adalah sebagian nama Allah Ta'ala ada yang bisa dipakai untuk menamai selainnya, dan ada yang hanya boleh dipakai untuk menamai dirinya sendiri. Seperti nama Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Raza, dan sebagainya. Maliki Yaumiddin menunjukkan kepada tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb segala sesuatu dan penguasanya. Seluruh kerajaan langit dan bumi serta apapun yang berada di antara keduanya adalah miliknya. Dialah Raja yang menguasai dunia dan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Milik Allah kerajaan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, dan Dia Maha menguasai segala sesuatu." Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 120. Allah juga berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu." Al-Quran surat Al-Mulk ayat 1. Dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu?"
Dia yang melindungi dan tiada yang dapat terlindungi dari siksanya. Jika kalian benar-benar mengetahui, maka mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, lantas dari sisi manakah kalian tertipu? Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 88 sampai 89. Yaumiddin adalah hari terjadinya pembalasan dan penghitungan amal. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah adalah penguasa pada hari pembalasan, padahal Dia adalah penguasa dunia dan akhirat. Dikarenakan pada hari itu semua orang pasti akan tunduk kepada Rabbul Alamin. Berbeda dengan situasi yang terjadi di dunia. Ketika di dunia masih ada orang yang bisa melampaui batas dan menyombongkan dirinya. Bahkan ada pula yang berani mengatakan, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dan dia pun lancang mengatakan, wahai rakyatku semua, tidaklah aku mengetahui adanya sesembahan bagi kalian selain diriku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu hamba menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini menunjukkan tauhid uluhiyah. Penyebutan objek yang didahulukan sebelum dua buah kata kerja tersebut menunjukkan pembatasan. Dia menunjukkan bahwa ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula meminta pertolongan dalam urusan yang hanya dikuasai oleh Allah juga harus diminta hanya kepada Allah. Kalimat yang pertama menunjukkan bahwasannya seorang muslim harus melaksanakan ibadahnya dengan ikhlas untuk mengharap wajah Allah yang disertai kesesuaian amal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalimat yang kedua menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim tidak meminta pertolongan dalam mengatasi segala urusan agama dan dunianya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita lanjutkan pada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini menunjukkan tauhid uluhiyah, sebab dia merupakan doa dan doa termasuk jenis ibadah. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah sesiapapun. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 18. Doa ini mengandung seagung-agung tuntutan seorang hamba, yaitu mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus. Dengan meniti jalan itulah seseorang akan keluar dari berbagai kegelapan menuju cahaya, serta akan menuai keberhasilan dunia dan akhirat. Kebutuhan hamba terhadap petunjuk ini jauh lebih besar daripada kebutuhan dirinya terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanyalah bekal untuk menjalani kehidupannya yang fana, sedangkan petunjuk menuju jalan yang lurus merupakan bekal kehidupannya yang kekal dan abadi. Doa ini juga mengandung permintaan
untuk diberikan keteguhan di atas petunjuk yang telah diraih dan juga mengandung permintaan untuk mendapatkan tambahan petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang tetap berjalan di atas petunjuk, maka Allah pun akan menambahkan kepada mereka petunjuk, dan Allah akan memberikan ketakwaan kepada mereka. Al-Quran Surat Muhammad ayat 17. Allah juga berfirman tentang Ashabul Kahfi, sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami pun menambahkan petunjuk kepada mereka. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Allah juga berfirman, dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada orang-orang yang tetap berjalan di atas petunjuk. Al-Quran Surat Maryam ayat 76. Petunjuk menuju jalan yang lurus itu akan menuntun kepada jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan, yaitu para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itu adalah orang-orang yang memadukan ilmu dengan amal. Maka seorang hamba memohon kepada Rabb untuk melimpahkan hidayah menuju jalan lurus ini, yang merupakan sebuah pemuliaan dari Allah kepada para rasulnya dan wali-walinya. Dia memohon agar Allah menjauhkan dirinya dari jalan musuh-musuhnya, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu akan tetapi tidak mengamalkannya. Demikian juga dia memohon agar Allah menjauhkan dirinya dari jalan orang-orang yang beribadah kepada Allah di atas kebodohan dan kesesatan. Demikian pula Allah berfirman mengenai mereka, katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang golongan orang yang balasannya lebih jelek di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dilaknati Allah dan dimurkai olehnya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 60. Begitu pula firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung sapi itu sebagai sesembahan niscaya akan mendapatkan kemurkaan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 152. Sedangkan golongan adolin telah Allah jelaskan bahwa mereka itu adalah kaum Nasrani melalui firman-Nya, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang telah tersesat, dan mereka pun menyesatkan banyak orang. Sungguh mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77. Dikarenakan keagungan kedudukan surat Al-Fatihah ini dan ketercakupannya terhadap tauhidullah dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya, kandungan permohonan petunjuk meniti jalan yang lurus, dan dikarenakan kebutuhan setiap muslim terhadap petunjuk itu jauh berada di atas kebutuhannya terhadap apapun dan lebih mendesak, maka surat ini pun disyariatkan untuk dibaca di setiap rakaat sholat. Di dalam Sahih Bukhari 756 dan Muslim 393 dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Di dalam Sahih Muslim 878 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Barang siapa mengerjakan sholat yang tidak membaca Ummul Quran di dalamnya, maka sholatnya pincang, yaitu tidak sempurna. Pertanyaan: kenapa banyak orang yang membaca Al-Fatihah namun tidak merubah sikap mereka? Jawab: itu dikarenakan mereka hanya tahu membaca saja, namun tidak mau menggali lebih dalam lagi arti, dan tidak mau mencoba belajar memahami rahasia di balik Al-Fatihah itu sendiri, serta tidak tahu cara mengamalkannya. Dengarkanlah ini baik-baik. Jika engkau ingin memahami alam semesta, cukup dengan memahami kitab kebenaran. Dan memahami kitab kebenaran cukuplah dengan memahami Al-Quran. Dan memahami Al-Quran cukuplah dengan memahami Al-Fatihah. Dan memahami Al-Fatihah dimulai dengan memahami Baitullah, yang tempatnya adalah di qalbu yang ada dalam diri. Awalnya engkau tidak memahami apa-apa dengan kata bis, lalu di sana ada huruf mim yang menyambung pada kata Allah, dan jadilah Bismillah. Awalnya adalah engkau terpisah seperti terpisahnya titik yang di bawah huruf ba. Namun di penghujung, ketika engkau memahami kebenaran dan melebur menjadi kebenaran, engkau berada di dalam cangkir huruf ba, dan ba telah menjadi nun pada penghujung ayat ini, yakni waladhdallin. Tujuh ayat di dalam surat Al-Fatihah adalah menggambarkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 kali tawaf, dan yang utama adalah 7 hijab yang ada dalam diri yang menghalangi jiwamu untuk menemukan zat Allah atau nur ilahi. Ketika engkau telah memahami dengan kesadaran yang hakiki tentang Baitullah yang ada di dalam dirimu, maka itu adalah hakikat huruf pertama pada ayat pertama ba, sehingga engkau disambungkan dengan huruf mim yang bermakna ma'rifat, mengenal. Allahirrahmanirrahim, dialah yang ada di dalam dirimu, yang kedekatannya melebihi dekatnya urat lehermu. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika engkau telah sadar, maka pujilah Dia dengan kesadaranmu. Dialah yang meliputi sekaligus menguasai alam semesta. Makna puji adalah bukan semata ungkapan kalimat Asmaul Husna, akan tetapi lebih dari itu, yaitu engkau terbangun jiwamu dalam kesadaran bertuhan. Olehnya engkau mengerti karena mengalami apapun peristiwa hidupmu, semuanya bermakna pujian kepada Tuhan. Ar-Rahmanir-Rahim, jiwa yang telah terbangun kesadaran kini memasuki kesadaran lebih dalam lagi, yaitu kesadaran rasa. Kesadaran rasa adalah mekar dari esensi cinta yang sesungguhnya. Cinta adalah refleksi dari energi kasih dan sayang dari yang maha pengasih dan maha penyayang. Semuanya mengalir dari dalam dirimu. Maliki yaumiddin, akhirnya engkau menyerahkan segala urusan hidupmu kepadanya, lantaran sadar jika Dialah yang menguasai keseluruhan kehidupanmu, termasuk hari-harimu yang kini dan yang akan datang juga. Pada hari penentuan akan segala amal perbuatan hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rasa yang mengalir dalam cinta darimu kepadanya. Begitu juga sebaliknya adalah
tahap yang engkau capai ketika engkau telah memasrahkan segala kepadanya. Engkau menyembahnya karena cinta, bukan lantaran ketakutan akan gambaran neraka dan siksa kubur. Sembahmu mengalir dalam setiap irama nafas, juga detak nadimu. Engkau sadar dalam kesadaran, apapun yang engkau lakukan, engkau merasa bukanlah engkau yang melakukan, tetapi semuanya adalah Dia adanya karena dari segala pertolongannya. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam setiap irama hidup, engkau selalu memohon kepadanya agar senantiasa terbimbing dan menuju ke jalan yang benar. Pertolongan di sini akan mengalir dalam segala ilmu dari semua pengetahuan yang ada, sehingga engkau menatap di setiap tapak pengetahuan dan menuju kepada pengetahuan tentang keabadian. Dan engkau juga mengerti tentang jalan yang benar, yaitu kefanaan yang sejati, di mana dirimu telah hilang dari segala perhubungan selain Dia. Selanjutnya, menuju Dia dan melebur dalam Dia, itulah tauhid yang sesungguhnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tauhid yang engkau harapkan adalah sebuah kurnia yang telah Dia berikan kepada para kekasihnya yang terdahulu, dan engkau juga telah menjadi kekasihnya. Engkau telah menemukan sebuah titik sejati dari makna kebenaran, dan itulah makna huruf nun, nur, di penghujung ayat terakhir surat Al-Fatihah.